hari Minggu. Oke, sudah hari Minggu lagi. Berarti sekarang adik-adik sudah siap untuk sekolah minggu. Oke, sekarang Keke minta kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Dan kita mau berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau beribadah bersama-sama. Meskipun secara online, tapi biarlah kita boleh tetap semangat ya adik-adik. Oke, sekarang untuk lagu pembuka, Kak Keke mau menyanyikan lagu What a Beautiful Name It Is. Untuk adik-adik yang belum tahu lagunya, kita boleh sama-sama belajar ya untuk nyanyi lagu ini. You were the world at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealing you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing compares to this. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Yes, Jesus.
Nama-Mu begitu indah dan berkuasa. Kami percaya ya Bapa, ya Yesus, Nama-Mu berkuasa baik di bumi maupun di surga. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu, dan ya Yesus tolong berkati kalau sekarang kami mau beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus tolong berkati, dan Tuhan Yesus tolong pimpin sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah Tuhan Yesus, pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu. Kami anak-anak sekolah minggu siap untuk memulai sekolah minggu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, sekarang kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau angkat pujian, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Senang-senanglah, happy, happy home. Amin. Meskipun kita cuma di rumah aja, tapi gak usah takut, karena Tuhan Yesus ada di rumah kita, bersama kita, dan keluarga besar kita. Amin. Sekarang kita mau melanjutkan pujian kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan, kita mau angkat pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang
kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yes, jadi adik-adik tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena ada Allah yang selalu mengasihi dan memelihara setiap kehidupan kita. Oke, sekarang kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sekarang Kak Keke minta kita boleh duduk manis, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk siap-siap ditaburi firman Tuhan. Dan kita mau angkat pujian Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku
dalam hidupku. Benar ya Bapa, Engkau adalah harapan di dalam setiap kami menjalani kehidupan kami. Ya Bapa, kami mau serahkan segala kehidupan kami, segala ketakutan kami, segala mimpi kami, apapun itu kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa di dalam setiap kehidupan kami. Ya Bapa, kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ya Bapa, tolong berkati, kami semua boleh duduk diam, duduk manis, dan kami boleh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Juga ya Bapa, tolong berikan kami semua telinga seorang murid dan tanah hati yang subur. Dan Tuhan juga tolong berkati kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang keluar itu berasal dari Engkau. Dan biarlah boleh memberkati kami semua anak-anak sekolah minggu. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik. Ya, jumpa lagi dengan Kanova di sini. Hari ini kita akan dengar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 20. Cerita ini menceritakan tentang anak-anak Skewa. Yuk adik-adik, kita lihat video yang berikut ini. Anak-anak Skewa. Ketika Paulus sedang mengajar di Efesus, Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa melalui dia. Contohnya, orang yang menyentuh Paulus dengan kain dan membawanya ke orang sakit untuk disembuhkan dari penyakit, dan kebebasan dari roh-roh jahat. Ketika ajaran Paulus menyebar di daerah itu, beberapa menggunakan nama Yesus Kristus untuk mengusir roh jahat. 7 orang putra dari seorang imam besar bernama Skewa di kota terdekat mencoba untuk mengaku-ngakui kuasa Yesus untuk mengusir setan dari seorang pria yang dikatakan kerasukan setan. Mereka mengaku kenal Yesus dan Paulus, tetapi tidak mengenal mereka dan kuasa mereka. Orang yang kerasukan itu memukuli anak-anak Skewa itu dengan kejam. Ketika orang-orang di Efesus mendengar apa yang telah terjadi dan bahwa setan telah mengakui kuasa Yesus, ketakutan besar menimpa seluruh kota. Banyak orang percaya dan mengaku dosa-dosa mereka, dan banyak yang telah berlatih sihir membakar gulungan buku dan mantra mereka. Buku-buku sihir dan mantra itu mahal harganya, tetapi tidak berarti apa-apa bagi orang-orang itu begitu mereka memahaminya. Kekuatan Tuhan membuat firman-Nya menyebar luas. Adik-adik, ada 3 hal yang kita pelajari dari cerita ini. Yang pertama, tidak semua yang mengaku mengenal Yesus betul-betul mengenalnya. Seperti ketujuh anak-anak Skewa ini. Mereka berkata, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Jadi, dia tidak mengenal Yesus secara langsung. Dia tahu Yesus dari ceritanya Paulus. Yang kedua, belajar untuk lebih dekat dan benar-benar mengenal siapa Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, kita belajar dari Alkitab ya. Di dalam Alkitab ini menceritakan tentang Tuhan Yesus. Kita bisa mengenal siapa Tuhan Yesus melalui Alkitab. Itu sebabnya adik-adik, kita harus rajin ya untuk datang ke sekolah minggu supaya kita mendengar cerita firman Tuhan. Jadi kita bisa kenal sama Tuhan. Nah adik-adik, bukan hanya itu saja, kita juga harus membaca Alkitab sendiri dan berdoa kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mendengar dimanapun kita berada. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan.
kita lihat anak-anak Skewa menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, mengusir setan dengan nama Tuhan. Untuk apa? Apakah untuk memuliakan Tuhan? Apakah untuk sesuatu kebesaran Tuhan? Atau untuk kepentingan dirinya sendiri? Lihat ya adik-adik, iblis saja tahu siapa Tuhan Yesus. Ya, dia yang berkuasa. Nah, sekarang Kak Nova tanya, apakah kita semua tahu siapa Tuhan Yesus? Yuk, coba jawab sebentar. Siapa ya Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus adalah anak Allah. Dia datang ke dunia ini lahir sebagai manusia untuk satu misi yang mulia, yaitu untuk menebus dosa kita. Bagaimana caranya? Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya, untuk menebus dosa kita semua. Nah, kita bisa lihat apakah anak-anak Skewa ini betul-betul mengenal Tuhan Yesus atau tidak. Kita lihat di bacaan yang ke-13. Yuk kita baca sama-sama. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat, dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Nah adik-adik, kalian tahu apa pekerjaan mereka, apa yang suka mereka lakukan? Yaitu mereka adalah tukang jampi. Apa sih tukang jampi? Tukang jampi itu adalah perbuatan-perbuatan sihir, ya. Mereka itu mencoba melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau dengan gaib, dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apakah anak-anak Tuhan melakukan jampi? Tentu saja tidak. Jadi anak-anak Skewa ini tidak betul-betul mengenal Tuhan dan tidak mengikuti ajaran Tuhan. Nah, tadi kita sudah melihat ya, apa dampak dari kejadian ini. Ada begitu banyak orang-orang yang mengikuti Tuhan. Ada begitu banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan adik-adik, kita lihat ya di ayat ke-19. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Jadi orang-orang yang melakukan sihir juga banyak yang bertobat, mengikuti Tuhan. Kitab-kitab mereka itu mahal loh. Dikatakan di sini nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Bukan seperti 50.000 uang rupiah kita ya. Tapi pada zaman itu uang yang mahal sekali, yang banyak sekali untuk membeli kitab-kitab sihir. Tapi mereka bakar. Kenapa? Karena kerugian itu tidak ada artinya ketika mereka mengenal Tuhan. Kerugian itu tidak ada artinya ketika mereka mengikuti Tuhan. Ya, mereka mendapatkan apa? Keselamatan, kehidupan yang kekal. Dan dari kisah ini, firman Tuhan semakin tersiar dan semakin berkuasa. Yuk adik-adik, kita mau ayat hafalan. Ya, ayat hafalannya tidak dari Kisah Para Rasul, tapi dari Hosea 6 ayat 3 bagian A. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Yuk adik-adik, kita berdoa. Semuanya lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mengenal Tuhan. Dari kecil kami belajar firman Tuhan. Bahkan kami tahu datang ke dunia ini untuk menebus semua dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami belajar bahwa kami harus lagi mengenal Tuhan dengan membaca firman-Mu. Tuhan tolong kami ya, agar kami hari demi hari semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekolah minggu sudah selesai. Bye.